Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat potongan PPH 21, 22, dan 23 di aplikasi Cortex. Simak videonya ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita masuk menggunakan browser. Saya menggunakan browsernya Mozilla Firefox, kemudian kita masukkan alamat Cortex. Kemudian di sini kita masukkan ID pengguna. Saya menggunakan ID pengguna PIC. Kita masukkan masuk. Ini muncul tampilan registration portal dari Cortex. Kita pilih, ini ada dua akun utama ini sebagai PIC, kemudian akun yang kedua sebagai wajib pajak. Karena saya bekerja di pemerintah desa, saya menggunakan akun PIC. Kali ini saya akan mengajarkan cara membuat potongan PPH 23. Di sini ada untuk pembayaran konsumsi, masuknya ke EBUPOT, kemudian pilih BPPU. Ini agak lama ya, karena koneksinya nggak terlalu bagus. Nah, kita sudah masuk di EBUPOT BPU. Di sini ada menu belum terbit, kemudian telah terbit dan tidak valid. Pada kesempatan ini saya akan membuat potongan PPH 23, potongan untuk konsumsi. Masuk ke klik menu Create EBUPOT BPU. Kemudian kita pilih masa pajak, karena sekarang bulan Februari, kita pilih yang Februari 2025. Kemudian kita masukkan NPWP penyedia barang. NPWP itu sekarang sama dengan nomor NIK. NPWP-nya, nah ini. Ini namanya atas nama Susanti. Kemudian kita pilih di nomor identitas subunit sama Susanti. Kemudian fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan, kita isi tanpa fasilitas. Kemudian nama objek pajaknya, untuk konsumsi itu jasa catering atau tata boga. Jenis pajak, pasal 23, kode objek pajak 24, 104, 39, sifat pajaknya tidak final. Kemudian dasar pengenaan pajak, kita kasih contoh 250.000. 250.000, tarifnya itu 2%, pajak penghasilan itu 5.000. Kemudian kita turun ke bawah dokumen referensi, ini untuk kita pilih yang bukti pembayaran. Ada akta perjanjian, akta rapat umum, pemegang saham, tapi saya pilih yang bukti pembayaran. Kemudian untuk nomor dokumen, saya cek dulu di aplikasi Excel. Ini untuk nomor dokumennya, saya kopikan, kemudian saya paste di sini. Tanggal dokumen, dicek lagi tanggal 21 Februari kemarin ini. Kemudian metode pembayaran. Di sini ada mekanisme langsung dan mekanisme uang persediaan. Mekanisme langsung apabila instansi itu sudah mempunyai uang deposit di aplikasi Cortex. Karena saya belum mempunyai deposit di aplikasi Cortex ini,
saya pilih mekanisme uang persediaan. Jadi nanti saya bayar lewat bank atau kantor pos atau dan sebagainya, itu langsung. Kita pilih mekanisme uang persediaan. Kemudian kita pilih nomor identitas subunit organisasi. Karena saya dari pemerintah desa, saya pilih desa. Kemudian kita submit. Dicek dulu, sebelum disubmit dicek bulannya Februari, statusnya normal, NPWP namanya sudah sesuai, kemudian pajak yang dimiliki tanpa fasilitas, karena saya membayar konsumsi, jasa catering atau tata boga, pasalnya 23, sifat pajaknya tidak final, nominalnya 250.000, tarifnya itu 2%, kemudian yang dibayar itu 5.000. Setelah itu kita lagi bukti pembayaran, nomor dokumen, tanggal, kita masuk ke menu submit. Data sudah tersimpan ya teman-teman. Kalau kita mau ngecek, kita bisa klik tombol view, ini untuk edit apabila ada kesalahan dalam pengisian data tadi, kita coba view dulu. Nah, masanya Februari 2001 sudah submitted, NPWP sesuai, kemudian kalau tidak ada koreksi, kita kembali ke menu awal. Kemudian, karena ini kan belum diterbitkan, kita terbitkan untuk inputnya yang tadi, klik sampai muncul tanda centang, kemudian kita pilih tombol terbitkan. Nah, di sini membutuhkan tanda tangan dokumen, jenis penandatangan tanda tangan pembayar pajak. Penyediaan tanda tangan ini, nah, kode otorisasi DJP, ini ID penandatangan atau PIC, kemudian kita masukkan kata sandi penandatangan. Setelah dimasukkan, kita konfirmasi tanda tangan. Wah, sukses ya teman-teman. Kita bisa cek di telah terbit. Contoh, nah ini yang sudah kita buat, kita view dulu. Sama ya, Februari 2025 normal, Susanti, jasa catering atau boga. Kemudian kita kembali lagi. Setelah diterbitkan, kemudian kita mau membuat faktur, kita masuk ke menu surat pemberitahuan dalam kurung SPT, diklik SPT, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kan ada, ini di menu-menu SPT, ada konsep SPT, SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT ditolak, dan SPT dibatalkan. Kita buat konsep SPT, klik tombol buat konsep SPT. Di sini ada 4 pilihan, PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP, terus ada PPh final pengungkapan harta bersih, PPh 2 pasal 21/26, dan PPh unifikasi. Untuk PPh 23 dan 22 ada di PPh unifikasi. Kita klik PPh unifikasi, kemudian lanjut. Periodenya itu bulan Februari. Kita lanjut lagi, kemudian pilih jenis SPT. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuat SPT pasal 22 dan 23, jadi kita masuknya ke pembetulan. Pada saat dengan yang di rumah belum pernah membuat SPT, itu di sini tulisannya normal. Kita lanjut saja pembetulan, kemudian kita buat konsep SPT. Nah, ini sudah di-create ya. Untuk PPh unifikasi, kita bisa cek jenis pajaknya, kemudian SPT PPh unifikasi, masa pajak Februari,
kemudian pembetulan, kemudian tanggal jatuh temponya itu tanggal 20 bulan 3, tanggal dibuat hari ini, tanggal 22 Februari. Kemudian kita bisa cek, bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk SPT masa PPH unifikasi induk daftar 1, daftar 2, lampiran 1. Untuk induk bisa dicek. Pajak penghasilan, ini contoh SPT yang sudah pernah saya buat. Ada pasal 22, pasal 23. Kemudian kita fokus di PPH kurang bayar atau lebih bayar karena pembetulan. Tadi kita untuk konsumsi 250.000 dipotong PPH 23,2%, 5.000. Di sini ya teman-teman, angka yang 5.000 tadi. Kemudian kita akan bayar dan lapor. Tapi sebelum bayar dan lapor, dipastikan itu apa yang kita input itu sudah sesuai. Bisa dicek di daftar 1. Ini contoh wajib pajak yang sudah pernah saya potong untuk PPH-nya, ada pasal 22. Di sini terrecord semua ya teman-teman nih. Ada recordnya semua, kemudian cek untuk daftar 2. Daftar 2 itu kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian kita cek lampiran 1, lampiran 1 sama. Kita kembali lagi ke induk. Di induk ini kita pernyataan dan tanda tangan. Kita kan mau create billing PPH 23. Kemudian kita kasih tanda centang. Ini tetap wajib pajak, NPWP, NIK, nama penanda tangan. Karena tidak puasa jadi langsung wajib pajak. Kemudian kita bayar dan lapor. Klik bayar dan lapor. Kemudian muncul tanda tangan dokumen. Jenis penanda tangan, pembayaran pajak, penyedia penanda tangan, kode otorisasi DJP, ID penanda tangan, kata sandi. Ini paspresnya ya, kita masukkan lagi. Setelah dimasukkan paspres, kita simpan dulu. Klik tombol simpan. Sudah berhasil disimpan ya teman-teman. Setelah disimpan, kita baru konfirmasi tanda tangan. Nah, ini dia kode billing untuk potongan PPH 23. Ini di pojok kanan itu langsung muncul kode billingnya ya teman-teman. NPWP saya dari Desa Menganti, ini untuk alamat, nominalnya 5.000. Ini detail ID billingnya ada. Untuk masa pajak tanggal 22, nominal 5.000. Nah, ini aktifnya itu 1 minggu dari tanggal pembuatan. Ini bisa langsung dibayarkan ke bank, kemudian ke kantor pos, Alfamart, Indomaret. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen video saya di bawah ini. Silakan komen atau jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Mungkin apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan. Demikian video cara membuat potongan PPH 23 menggunakan aplikasi Kortek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.